Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, serange ngene muncul sunar sumambura. Hari apa nih? Kendor mulu bang. Sekarang Kan ini tayangnya nggak tahu nih ini. sampai lupa hari gue. Nggak tahu deh hari apa kayak nih. Aduh. Lanjut kita. Ini ada satu email dari rival kita. Rival sekota. Terus. Dari lu ini nih gue seneng nih. Kita beranjak dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Oke, nyebrang kita nih. Nyebrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama gue Rival dari Medan. Harus begitu jauh ngomongnya. Tapi susah. Coba lu coba deh satu kalimat aja pakai logat Medan gimana? Nama gue Rival dari Medan. Udah ya bercanda. Ya susah. Maaf nih. Gue ingin berbagi cerita sedikit tentang pengalaman gue naik gunung. Cakep nih. Sekitar setahun yang lalu, karena lagi liburan. Jadi gue sama 4 teman gue ini berencana naik ke gunung es. Dia nyebutin inisialnya. Dia minta disamarin karena dia bilang ribet. Kalau gue nyebutin, nanti yang dengerin pasti tahu gunung apa. Dan jadi males naik ke gunung itu. Oke. Jadi kita berangkat malam hari sekitar jam 8-an dari Medan ke Brastagi. Kita naik angkutan umum. Umumnya perjalanan dari Medan ke Brastagi itu cuma 2-3 jam kalau nggak macet. Sialnya kita kena macet nih. Nah, nyampe deh kita di kota Brastagi jam 12 malam. 4 jam berarti itu perjalanan. Jadi angkutan dari kota Brastagi ke pos 1 gunungnya tuh udah gak ada. Terpaksalah kami jalan dari kota ke pos 1 yang lumayan jauh. Jarak kota ke pintu masuk desanya gak jauh sebenarnya. Cuman dari pintu masuk ke pos 1-nya ini nih yang lumayan jauh. Nah, di sini cerita dimulai. Kita jalanlah berlima menembus gelap, cuman pakai senter HP doang. Jadi ada mitos di situ, sering ada orang bawa semacam lilin atau lentera yang katanya bisa nyesatin kita. Karena gue udah tahu rumor ini, jadi gue koordinasiin ke teman-teman buat jangan ngikutin kalau ketemu orang seperti itu. Dan bener aja dong, pas kita lagi jalan, kita ngelihat ada orang seperti itu lagi jalan di depan kita. Sumpah kita udah takut, tapi balik lagi udah kejauhan dari desa terakhir. Udah setengah jalan nih soalnya. Ya udah deh, kita cuekin aja itu orang. Kita jalan aja sambil saling ngerangkul. Pas kita udah ngelewatin itu orang, kita ngeliat ke belakang. Orang itu udah nggak ada. Eits, katanya dia, penderitaannya belum sampai di situ. Kami lanjutin perjalanan. Dan gua ngeh nih akhirnya, kok kita gak nyampe-nyampe ya. Jadi ceritanya 4 teman gue ini perdana ke gunung ini. Sedangkan gue udah beberapa kali ke sana dan lumayan paham jalurnya serta estimasi waktunya. Percaya gak percaya, karena si orang bawa lilin tadi gak berhasil nyesatin salah satu dari kita, dia malah buat kita muter-muter di jalan itu selama 20 menit. Gue baru tahu kalau kita diputerin setelah gue lihat si orang tadi cekikikan sambil megang lilinnya. Teman gue yang lain gak bisa lihat, cuman gue aja yang bisa. Akhirnya kita baca doa bareng-bareng dan alhamdulillah itu orang ngilang
Dan akhirnya kita ngelanjutin perjalanan. Dan akhirnya sampai di pos 1 dengan selamat. Dari pos 1 ke puncak alhamdulillah aman. By the way, kami muncak hari Senin. Dan pendakian yang mana jarang ada pendaki yang muncak di hari dan jam yang kita puncakin itu. Kami jalan benar-benar berlima, kecuali di puncak. Itu mungkin udah ada banyak kayak yang udah sampai puncak ya. Iya. Oke, sekian cerita dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi-lagi cerita yang sedikit tidak masuk akal, tapi ya memang begitu adanya. Gunung di Brastagi berarti. Inisialnya S. Apa ya? Banyak sih. Setahu gue iya di Sumatera Utara tuh gunungnya rata-rata depannya S semua. Iya gak sih? Coba deh. Ini kayak Oh, I see. Iya. apalagi udah tuh satu. Di Brastagi itu ya. Gunung es. Berarti dia di sana tuh mitosnya punya setan keder ya istilahnya ya. Yang bentukannya tuh orang yang bawa lentera atau lilin. Gue juga pernah nih Bim kayak gini ngalamin waktu pendakian gunung pertama. Itu gue waktu itu ke Gede kan. Sama nih kita juga ngalamin, kita diputer-puter sampai 3 kali. Dia mending cuma 20 menit. Gue waktu itu bahkan sampai hampir 2 jam muter-muter di tempat yang sama. Tapi sosok yang dilihat sama teman-teman gue ini beda-beda. Misalnya satu orang itu ngelihat ada cowok botak, palanya botak gitu, pakai jaket merah. Wah, Juan Veron tuh di MU. Iya benar. Iya. Kayak gitu, botak pakai jaket merah. Nah, teman gue yang lain cewek itu ngelihatnya anak kecil. Anak kecil pakai baju merah juga, lari-lari ngiterin pohon gitu. Nah, ada lagi yang lain ngelihat kalau itu tuh cewek pendaki pakai jaket merah juga. Jadi kayak pandangannya tuh ngelihat si makhluk ini beda-beda interpretasi ke merekanya. Ada yang lihat cowok botak, anak kecil, sama cewek pakai jaket merah. Lalu ngeliat apa? Gue nggak ngeliat. Teman-teman gue nih pas udah di bawah baru pada cerita semua. Iya kan, karena nggak boleh diceritain. Bener, gitu. nggak boleh ceritain di jalur kan. Iya. Nah si porternya baru tuh ngomong, iya di situ emang ada yang suka usil, Mas, Mbak gitu. Merah tapi Si ya? merah itu, cuma dia nampakin ke orang-orang beda-beda. Emang nggak bisa lolos sih yang Baju merah, jangan sampai lolos. Iya. Juan Veron bangsat. Iya sih bener. Botak pakai baju merah. Apalagi Juan Veron. Juan Veron. Jenggotnya gitu lagi di sini doang nih. Kayak ini Jin Aladin. Oh iya. Iya. Geledek tuh Juan tenan bebas. Veron. Bukan Silvestre bukan. Botak juga kan. Baju merah lengan panjang. Vodafone. Lagi Juan Veron. Juan Veron ngapain di Gunung Gede aja? Daki lah. Mau ngapain? Juan Veron. Ini mah yang demen Liga Siprus nggak tahu nih. Lu kan Sama Juan Veron. bayangan gue lebih ke Silvestre sih. Botaknya unik. Nih kalau kita bebasin editor kita tiba-tiba muncul nih Silvestre nih. Lagi nyundul gitu ya. Iya. Atau Juan Veron lagi duel. Wah. Tapi jangan deh ntar berlebihan ya. Juan Veron ada di Gunung Gede. Soalnya ada yang komen lewat itu le. Apa? Gak berasa seremnya, kebanyakan ketawa. Waduh. Aduh. Ya ini cara kita sih sebenarnya. Bener. Emang kalau mau serem ya susah sih. Iya. Udah ya pokoknya nikmatin aja deh. Tiba-tiba gue nongolin Juan Veron gimana nih? Serem lah itu, lebih serem. Iya. Tiba-tiba belakang kita ada apa yang ngomongin aing. Juan Veronnya orang ini Cinangka. Gitu deh. Oh, kalau Juan Veronnya orang Cibinong gimana? Kok Cibinong? Apa namanya? Apa ya? Cibinong. Cibinong. Gimana? Ada apa nih ngomongin gue kalau boleh tahu? Juan Veron.
Oke deh. Iya deh. Terima kasih Wan Veron. Dadah. Mantep.